Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Haniatus Solikha, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan teman-teman sekalian yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iringan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat memaparkan pidato saya dengan keadaan sehat dan walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Zahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Sonia Rahayu dari Prodi S1 Keperawatan semester 1 dengan NIM 1420 12 11 70 31. Baiklah, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang pandangan saya terhadap bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin membaik, apalagi dengan keberagaman yang dimiliki bahasa Indonesia, yaitu anugerah melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara kita adalah negara terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari beribu-ribu keberaneka-ragaman seperti suku, adat, dan budaya, serta berbagai macam bahasa yang menjadi satu bagian, yaitu negara Indonesia. Setiap suku negara di Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, di mana setiap suku mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, serta termaksud cara bertutur dalam berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pada kenyataannya sangat berperan penting dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia selalu bertekad menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia tidak lepas dari belajar seperti membaca, menulis, menyimak, serta berbicara dalam berbahasa Indonesia. Dengan menyimak serta membaca, yaitu awal dari setiap pembelajaran berbahasa. Pembelajaran berbahasa dapat menguatkan kemampuan siswa, siswi, mahasiswa, maupun masyarakat lainnya untuk memahami setiap maksud yang disampaikan, menutur secara baik dalam membentuk lisan maupun tulisan. Dapat dilatih dan diingat kembali untuk meneliti kata-kata serta istilah dan cara memakainya. Bahasa Indonesia yaitu juga bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini sudah tumbuh dan berkembang. Bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat pembaharuan yang dilakukan dengan menstandarkan bahasa Indonesia melalui tata bahasa dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Kemudian, bahasa Indonesia telah menunjukkan jati dirinya tidak hanya di lingkungan lokal saja, tetapi sudah meningkat ke dunia global. Kurang lebih sudah 40 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia, bahkan sudah memasuki dalam kurikulum pendidikan. Di sisi lain, bahasa Indonesia juga diharapkan mampu membantu serta mewujudkan pendidikan nasional. Beberapa tujuan pendidikan nasional yang dapat kita pahami melalui pendidikan berbahasa, yaitu dengan mengembangkan kemampuan individu dalam berbagai bahasa serta untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.
bahasa Indonesia, yaitu juga bahasa resmi Republik Indonesia, yang bagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945, pasal 36, bahasa Indonesia, bahasa Persatuan Bangsa Indonesia, yang sebagaimana disiratkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai variasi dalam berbahasa, setiap wilayah terutama dengan bentuk daerahnya yang terlepas dari keanekaragaman bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga bahasa pemersatu dari seluruh berbagai bahasa yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pada tingkat pendidikan tinggi sangatlah penting untuk dipelajari dan dipahami. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa pengantar dalam setiap kegiatan pada pembelajaran yang ada di Indonesia, khususnya di jenjang perguruan tinggi. Perkembangan bahasa Indonesia sudah menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat diadakan di tengah-tengah pergaulan di antara bangsa Indonesia yang tepat dan yang dapat pada era globalisasi ini. Bahkan, bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahasa dan bahan pembelajaran di negara-negara asing, seperti negara di Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Bahasa Indonesia sudah dikenal lebih lama, mulai dari sekitar 1 abad dan lamanya, sehingga banyak cerita dan sejarah yang terdokumentasi serta dengan nilai-nilai luhur khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kembangan bahasa Indonesia sudah menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat diadakan di tengah-tengah pergaulan di antara bangsa Indonesia yang tepat dan yang dapat pada era globalisasi ini. Bahkan, bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahasa dan bahan pembelajaran di negara-negara asing, seperti di negara Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Bahasa Indonesia sudah dikenal lebih dari 1 abad lamanya, sehingga banyak cerita dan sejarah yang terdokumentasi, serta dengan nilai-nilai luhur khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, penguasaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar sangatlah penting untuk melancarkan proses pembelajaran di tingkat perguruan tinggi. Di dalam dunia pendidikan, pemakaian bahasa Indonesia pendidikan tidak hanya terbatas pada bahasa pengantar saja, tetapi fungsi bahasa Indonesia dalam sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan harus dilaksanakan juga mulai dari tingkat kanak-kanak maupun sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda haruslah menumbuhkan kecerdasan dalam berbahasa serta hendaklah saling menjaga cara berbahasa atau tuturan yang sopan dan santun terhadap sesama. Karena penggunaan bahasa yang baik itu dapat mencerminkan dan menentukan kepribadian diri seseorang. Oleh karena itu, di setiap sekolahan serta sampai perguruan tinggi mengajarkan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu agar dapat mendidik moral serta mempunyai kepribadian yang sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di Indonesia. Melalui sejarah yang panjang, bahasa Indonesia telah mencapai perkembangan yang luar biasa, baik dari segi jumlah penggunaannya
maupun dari segi serta tata bahasa dan kosakata serta maknanya. Sekarang bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang besar dan bahasa yang digunakan serta dipelajari tidak hanya di seluruh Indonesia, tetapi juga banyak di negara lain. Maka demikian, Indonesia dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada generasi muda telah dicatat sebagai prestasi dan segi peningkatan komunikasi antar warga negara Indonesia. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Sonia Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.